Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umnia Aulia dengan NIM L0112211035, kelas Ekologi Populasi A. Di sini saya akan memaparkan resum mengenai penilaian konektivitas yang diperbarui untuk hammerhead scalloped atau Spirnalewini di Samudra Pasifik dan Hindia menggunakan pendekatan genetik multimarker. Pendahuluan. Artikel ini meneliti struktur populasi hammerhead scalloped di Indo-Pasifik menggunakan pendekatan genetik multimarker. Hammerhead scalloped terdaftar sebagai spesies yang terancam punah dan menghadapi tekanan penangkapan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan genetik yang diperbarui untuk konservasi dan pengelolaan Spirnalewini, terutama di wilayah Australia. Adapun materi dan metodenya yaitu sampel DNA dari 541 Spirnalewini dikumpulkan dari 12 lokasi di Indo-Pasifik. 3 jenis marker genetik digunakan DNA mitokondria, mikrosatelit, dan SNP. Analisis dilakukan untuk menentukan struktur populasi, konektivitas, dan isolasi oleh jarak. Selanjutnya ditemukan hasil di mana studi ini menemukan bahwa struktur genetik Spirnalewini di Indo-Pasifik dipengaruhi oleh cekungan samudra dan dapat dipisahkan menjadi 4 wilayah yang berbeda. Konektivitas di Indo-Pasifik Tengah difasilitasi di sepanjang paparan benua dan sinyal kuat dari isolasi oleh jarak diamati. Haplotip mitokondria yang sebelumnya dianggap hanya ada di Samudra Atlantik diamati dalam populasi Indo-Pasifik, menunjukkan bahwa haplotip tersebut harus dipertimbangkan lebih luas daripada yang awalnya diperkirakan. Hasil dari mikrosatelit dan SNP sebagian besar sesuai, namun beberapa perbedaan terlihat dengan SNP mengidentifikasi subdivisi populasi yang lebih diskrit. Selanjutnya diskusi. Hasil penelitian ini memperbarui pemahaman kita tentang konektivitas Spirnalewini di Indo-Pasifik. Studi ini menunjukkan bahwa tidak ada aliran gen yang signifikan antara Samudra Hindia dan Pasifik, menunjukkan bahwa Spirnalewini tidak melintasi cekungan samudra. Konektivitas di sepanjang paparan benua di Australia, Papua Nugini, dan Indonesia menunjukkan bahwa Spirnalewini dapat bergerak di antara wilayah ini. SNP memberikan resolusi yang lebih baik dalam mengidentifikasi struktur populasi daripada mikrosatelit. Studi ini menyarankan bahwa pengelolaan pada skala spasial dan batas yang diidentifikasi dalam penelitian ini akan memerlukan kerjasama internasional dan nasional untuk melestarikan populasi Spirnalewini. Implikasi pengelolaannya, penelitian ini mengidentifikasi 4 wilayah stok genetik utama di Samudra Pasifik dan Hindia. Hindia Barat atau Seychelles, Indo-Pasifik Tengah, Papua Nugini, Indonesia, Australia, Filipina, Taiwan, dan Fiji. Pasifik Tengah atau Hawaii dan Pasifik Timur atau Teluk California. Studi ini menunjukkan bahwa konektivitas di Indo-Pasifik Tengah terbatas dengan aliran gen yang lebih tinggi antara Australia Timur atau Utara, Papua Nugini, dan Indonesia. Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan genomik menggunakan SNP untuk penelitian struktur populasi hiu dan pari, mengingat tantangan dalam memperoleh ukuran sampel yang cukup untuk mikrosatelit. Studi masa depan harus menggabungkan pendekatan demografis alternatif, misalnya telemetri dan parasit, dengan pendekatan genomik untuk memperkirakan tingkat konektivitas demografis antara wilayah dengan tingkat tekanan penangkapan dan kapasitas pengelolaan yang berbeda. Berdasarkan resum yang telah saya paparkan, disimpulkan penelitian ini memberikan informasi penting untuk konservasi dan pengelolaan Spirnalewini di Indo-Pasifik. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur populasi spesies ini lebih kompleks daripada yang sebelumnya diperkirakan dan bahwa pengelolaan yang efektif akan memerlukan kerjasama internasional dan nasional. Demikian resum yang sempat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.